Nah, ada apa lagi nih ya? Nama Ridwan Kamil trending hampir 11.000 cuitan yang mengatasnamakan nama Ridwan Kamil trending di Twitter. Nah, saya jadi penasaran ya. Ternyata dari cuitan-cuitan di akun Twitter ini, ternyata Ridwan Kamil tersebut merespon dari kritikan yang menurutnya kritikan dan bahkan berimbas pemecatan pada guru SMK tersebut. Ini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus Miduk 17. Ridwan Kamil sukses mendowngrade dirinya sendiri. Padahal komentar Pak Guru tersebut bahkan tidak termasuk kategori kritik, apalagi kasar dan menghina. Pak Guru hanya bertanya, "Anda dalam posisi apa? Gubernur, kader partai, atau sebagai RK?" RK lalu DM yayasan, pemimpin, kok baperan amat. Ini bahkan John Sitorus menyebut pemimpin kok baperan. Ya, saya jadi ingat Pak SBY ya. Saya prihatin. Memang pemimpin tidak harus baperan lah. Kritikan itu ya sebagai multivitamin lah. Dan jangan baperan karena memang sosok pemimpin, public figure itu memang ya kerap lah kadang-kadang kritikan tanpa ada data dan sebagainya. Coba bayangkan kalau kita balik lagi ke Presiden Joko Widodo, tentang ijazah palsu misalnya. Kemungkinan pasti Ridwan Kamil pasti akan langsung merespon dan semacamnya lah. Tetapi Presiden Joko Widodo dituduh menggunakan ijazah palsu juga sangat santai saja, woles saja. Padahal juga yang menuduh tidak memakai data dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pemimpin itu harus berjiwa besar memang. Ya seperti Presiden Joko Widodo walaupun kurus sih, tetapi berjiwa besar. Nah bahkan ini juga dikomentari oleh Zanatul. Pak Ridwan Kamil punten, apakah Bapak melakukan intervensi atas pemecatan terhadap seorang guru hanya karena kritik Bapak? Guru yang melanggar kode etik seharusnya disidang oleh organisasi profesi, bukan oleh yayasan. Apalagi gara-gara dicolek Kang Emil. Ini bahkan juga Jejak Digital mengomentari, senjata Ridwan Kamil pinned comment. Kritikan tersebut agar dihajar followernya rame-rame, bahkan sampai dipecat loh. Ini bahkan dikomentar oleh Narkosum. Viral seorang guru SMK di Cirebon mendapat sanksi berupa pemecatan usai melontarkan kritikan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Waduh, mohon dimaafkan Pak, masa cuman komen di IG saja harus dipecat dari sekolah? Komennya kalau benar-benar seperti yang diberitakan gak sadis-sadis amat. Ya kalau saya melihat komennya gak sadis-sadis amat sih, tetapi sampai berujung ke pemecatan. Ini sungguh ironis sekali. Bahkan dia kemungkinan bisa jadi ya sudah beberapa tahun ya menjadi guru di situ, tiba-tiba karena hanya hal yang remeh-temeh seperti itu akhirnya berujung ke pemecatan. Jadi kan tahu kan siapa Ridwan Kamil yang sebenarnya. Jadi memang kalau menjadi pemimpin itu memang harus sabar, bisa berjiwa besar. Ya seperti Gibran lah. Gibran itu memperlakukan haters-hatersnya ya sangat keren sekali. Jadi menurut saya Ridwan Kamil harus belajar dari Gibran Rakabuming Raka. Ternyata dia adalah guru honorer yang dipecat setelah komen IG Ridwan Kamil. Yang benar yayasan yang memberhentikan atau Ridwan Kamil yang memberhentikan. Nah di sini sedang sering menggunakan jas kuning. Posisinya beliau sedang berhadapan dengan dunia pendidikan juga gitu, yaitu di SMP Tasikmalaya tersebut gitu, di hadapan guru dan siswa gitu. Yang saya yakini gitu, yang saya ingat, yang namanya politik praktis itu tidak boleh masuk ke sekolahan gitu. Ya meskipun itu secara virtual ya, tapi ada simbol yang dimana beliau mengisyaratkan. Saya pengen ngeritik ataupun istilah Sunda nama omat hati-hati. Saya di sini jadi penasaran ya, beritanya seperti apa sih? Nah, ini dari kompas.com. Seorang guru honorer asal Cirebon, Jawa Barat, bernama Muhammad Sabil Fadilah dipecat dari 2 sekolah tempat dia mengajar setelah mengkritik unggahan akun Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sabil berkomentar dalam unggahan terbaru Ridwan Kamil yang memberi apresiasi siswa di Tasikmalaya karena patungan membeli sepatu kepada teman sekelasnya pada Selasa 14 Maret. Dalam Zoom ini, maneh teh keur jadi gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi Ridwan Kamil. Dalam Zoom ini, kamu lagi jadi gubernur atau kader partai atau pribadi, tulis Sabil. Komentar Sabil lalu dibalas Ridwan Kamil. Menurut kamu gimana jadwal Ridwan Kamil tersebut? Saat dikonfirmasi, Sabil mengatakan setelah komentarnya dipin Ridwan Kamil, banyak netizen yang mengirimkannya pesan cacian. Banyaklah komen netizen yang nyerang, baik di postingan RK Ridwan Kamil bahkan postingan IG aku, sampai menandai lembaga tempat aku bekerja dengan kalimat kasar.
kata Sabil saat dikonfirmasi lewat pesan singkat pada Rabu 15 Maret. Tak hanya itu, Sabil yang tercatat sebagai guru di 2 SMK di Cirebon menjalani 2 kali sidang dengan keputusan diberhentikan dari 2 sekolah tersebut. Alhamdulillah, per hari ini saya sudah dikeluarkan, ucap Sabil. Sabil mengaku komentar tersebut dilayangkan sebagai bentuk kritik. Sebab saat berbincang dengan para siswa, Ridwan Kamil tengah mengenakan jas berwarna kuning. Warna itu lekat dengan warna Partai Golkar, di mana Ridwan Kamil merupakan kader dari partai berlambang beringin tersebut. Kritik saja sebagai warga Jabar, di mana RK sedang berhadapan dunia pendidikan SMP Tasik, tapi pakai jas warna kuning. Mempertanyakan sih, lebih tepatnya sebagai gubernur atau kader partai atau pribadi, tuturnya. Nah, padahal cuma kritiknya, ya cuma mempertanyakan lah, seharusnya dijawab lah. Sebagai pribadi mah, sebagai kader partai, sebenarnya kan simple ya. Kalau kita berpikirnya secara dingin dan tidak penuh emosi, pasti juga akan tidak berujung terhadap pemecatan dari Sabil ini ya. Semoga saja lah berita ini viral, ya semoga saja Sabil bisa kembali lagi mengajar di SMK tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Muhammad Sabil Fadilah, guru yang dipecat setelah viral mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menolak tawaran kembali mengajar di SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon. Apa alasannya? Nggak mau kembali karena saya merasa nggak enak sama SMK karena kena impact terbawa-bawa atas kejadian ini, kata Sabil dikutip dari Antara pada Kamis 16 Maret 2023. Seperti diketahui, Yayasan Miftahul Ulum yang menaungi SMK Telkom Sekar Kemuning sudah menyatakan akan menerima kembali Sabil dengan catatan mentaati aturan yang berlaku di sekolah. Namun, pihak yayasan juga sebelumnya telah menjatuhkan 2 kali surat peringatan SP kepada Sabil, jauh sebelum dia mengkritik Ridwan Kamil. Kami membuka kembali seluas-luasnya bagi Muhammad Sabil Fadilah kalau mau mengajar lagi, kata Humas Yayasan Miftahul Ulum Kota Cirebon, Elis Suswati di Cirebon. Elis mengatakan, Muhammad Sabil Fadilah menjadi guru di SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon sejak 2020. Sabil disebut 2 kali diberi surat peringatan lantaran masalah kode etik. Sebelumnya, soal pelanggaran etik yang 2 kali dilakukan Sabil juga diucapkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan SDM SMK Telkom, Cahya Riyadi. Dia menjelaskan alasan sekolah memecat Sabil adalah adanya catatan terkait pelanggaran, bukan serta-merta karena Sabil mengkritik Ridwan Kamil di medsos. Pada dasarnya, tidak ada yang tiba-tiba, semuanya merupakan rangkaian. Dan kebetulan kalau secara tertulis, ini adalah surat yang ketiga untuk Pak Sabil, kata Cahya di Kota Cirebon. Menurut Cahya, surat peringatan pertama diberikan kepada Muhammad Sabil pada September 2021 terkait pelanggaran etika. Kemudian, pada Oktober 2021, pihaknya kembali memberikan surat peringatan kepada Muhammad Sabil. Bahkan guru SMK asal Cirebon, Muhammad Sabil Fadilah, buka suara usai mendapatkan surat putus kerja dari yayasan tempat dia mengajar. Muhammad Sabil Fadilah mengaku bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan direct message DM Instagram ke akun Sekolah SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon. Dari isi DM-nya terlihat akun Ridwan Kamil mengirimkan screenshot tangkap layar komentar dari Sabil di unggahan Instagram saat melakukan Zoom dengan murid SMPN 6 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami ulangi, dengan murid SMPN 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah mengirimkan bukti komentar Sabil, Ridwan Kamil pun mengirimkan pesan chat
yang bertuliskan tidak pantas seorang guru seperti itu, tulisnya. Tak lama setelah itu, pihak sekolah pun menjawab, "Assalamualaikum. Secara institusi kamu mengaturkan permohonan maaf kepada Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Kami akan menindak guru tersebut secara tegas dan terukur. Terima kasih," jawabnya. Selang beberapa jam Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, pun langsung merespon kembali dengan simbol tangan. "Hatur nuhun, sekolahnya jadi kebawa-bawa oleh netizen," tulisnya lagi. Pihak sekolah pun kembali menjawab, "Nggih Pak, insya Allah kami jadikan pelajaran," jawabnya. Semua isi DM tersebut diungkapkan Nabil. Menurutnya akun Ridwan Kamil tersebut mend-DM melalui IG ke pihak sekolah yang mengajar. Saya dapat informasi RK nge-DM ke akun IG sekolah lembaga saya. Akun Ridwan Kamil tersebut mencari tahu perihal lembaga saya di mana gitu. Dengan DM yang kurang lebih men-screenshot tangkap layar komentar saya. "Guru itu apa? Seperti inikah guru?" ungkapnya pada Rabu 15 Maret 2023. Lanjut Sabil, setelah mend-DM, data pokok pendidikan Depodik miliknya dicabut atas permintaan dari Kepala Sekolah Ponpes Manbaul Ulum. Ternyata Depodik saya dicabut dari sekolah yang sebelumnya. Karena Dapodik itu data registrasi guru saya NUPTK. Saya minta dicabut. Itu permintaan dari kepala sekolah yang sebelumnya. Saya mengajar di 2 sekolah. Yang pertama di Ponpes Manbaul Ulum, yang kedua di SMK Telpon Cirebon, lanjutnya. Setelah itu, tambah Sabil, ia mendapatkan telepon dari SMK Telpon Cirebon tentang pemberhentian menjadi guru dan mengeluarkan Dapodik dari SMK Ponpes Manbaul Ulum, yang di DM oleh akunnya Ridwan Kamil ke IG Telkom ke SMK Telkom Cirebon. Terus saya mendapat telepon dari SMK Ponpes meminta maaf dan meminta izin untuk mengeluarkan saya. Mengeluarkan Dapodik dari SMK Ponpes Manbaul Ulum, tambahnya. Sabil menuturkan, perintah pemberhentian tersebut merupakan perintah dari kantor cabang Dinas Pendidikan KJD 10 Jawa Barat. Terus beliau, Kepsek SMK Telkom, menjawab ada perintah dari kantor cabang Disdik KJD 10 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Perintahnya untuk mengeluarkan saya, tuturnya. Alasan pemberhentian tersebut, kata Sabil, ada 2 alasan. Yang pertama, tidak boleh mengajar di 2 sekolah. Alasannya, yang saya terima dari kepala sekolah itu adalah biar nggak tumpang tindih. Padahal, kalau guru honorer di swasta itu bebas nyabang dimanapun, katanya pada Rabu 15 Maret. Alasan yang kedua, karena komentar di unggahan Instagram milik Ridwan Kamil. Alasan lainnya karena komentar terhadap postingan Ridwan Kamil, ujarnya. Saat ini Sabil telah diberhentikan dan tidak lagi mengajar di sekolah manapun. Seorang guru di SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Sabil Fadilah, diberhentikan oleh instansi tempatnya bernaung tak lama setelah dirinya meninggalkan komentar kritikan di Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sabil menceritakan, awalnya ia mengomentari unggahan Ridwan Kamil yang memperlihatkan RK tengah melakukan Zoom bersama sejumlah siswa SMPN 3 Kota Tasikmalaya pada Selasa 14 Maret pagi. Ia mengaku spontan saja menuliskan komentar itu lantaran unggahan RK muncul di timeline Instagram pribadinya. Saya bilang, dalam Zoom ini, maneh teh keur Anda itu lagi jadi gubernur Jawa Barat atau kader dari partai atau pribadi, tulis Sabil. Sekitar setengah jam kemudian, komentarnya itu dibalas oleh Ridwan Kamil. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyematkan komentar Sabil, sehingga isian komentar Sabil menjadi urutan teratas pada saat itu. "Menurut kamu gimana?" jawab RK. Setelah komentarnya dibalas dan disematkan oleh RK, Sabil mengaku menerima banyak komentar pedas dari warganet.
Warganet juga menyerbu akun Instagram SMK Telkom Sekar Kemuning dengan komentar pedas. Selain itu, RK menurutnya juga menuliskan pesan atau direct message Instagram ke instansinya bekerja. Tidak pantas seorang guru seperti itu, tulis RK dengan melampirkan tanggapan layar komentar Sabil saat itu. Akibatnya, pada hari yang sama, SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirebon yang berada di bawah Yayasan Miftahul Ulum melayangkan pemecatan kepadanya melalui surat bernomor 422-YMU-SK-Romawi 3 2023 tentang pengakhiran hubungan kerja. Yayasan tersebut memberhentikan Sabil dengan alasan melanggar kode etik guru, tata tertib yayasan, dan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tidak hanya itu saja, RK memberikan perintah ke kepala kantor cabang dinas, lalu kepada KJD menghubungi kepala sekolah saya untuk melepaskan atau mencabut data Dapodik saya dari sekolah lanjut Sabil. Dengan dugaan permintaan RK itu, maka data-data Sabil di dalam Dapodik terancam dihapus secara permanen, yang kemudian berimbas dirinya yang tidak bisa lagi mengajar ke instansi manapun. Sabil selanjutnya mendapatkan informasi dari operator sekolah bahwa namanya juga telah resmi dihapus dari Dapodik per 14 Desember 2023 dengan alasan keluar mutasi. Jadi saya tidak lagi mengajar di lembaga sekolah lagi, tuturnya. Selanjutnya, Sabil saat dihubungi oleh kepala sekolah SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirebon, ia diberitahu akan dimintai keterangan oleh KJD 10 dan Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Rabu 15 Maret kemarin. Namun KJD 10 memberikan informasi lanjutan bahwa tidak perlu sampai menghadap ke Dinas Pendidikan. Namun sampai sekarang belum dikontak sama KJD 10, lanjut Sabil. Sabil mengaku memilih menggunakan kata maneh lantaran ia menganggap personal RK yang akrab dengan pengikutnya di media sosial sehingga membuatnya tak berpikir lebih panjang untuk menggunakan kata yang ia akui kemudian kurang sopan itu. Kan RK mah akrab dengan para followernya. Jadi kalau diksi maneh ya saya sadar sebagai yang lebih muda memang tidak sopan ke yang lebih tua, kata Sabil. Selain itu, kritik yang ia sampaikan mengingat dalam potongan video yang diunggah RK terlihat RK mengenakan jas Partai Golkar. Padahal menurutnya, Zoom itu diikuti oleh peserta didik sehingga kurang sesuai. Jadi saya mempertanyakan kapasitas beliau apa dengan berjas kuning di hadapan dunia pendidikan. Adapun Sabil juga tidak berniat membuat tuntutan atau memproses secara hukum atas pemecatannya. Sabil mengaku dirinya sudah legowo dengan keputusan Yayasan Miftahul Ulum yang memberhentikannya itu. Jika dipanggil kembali pun, saya sih merasa malu ya. Malu karena sekolah menjadi korban netizen yang berkomentar pedas. Jadi, tidak ada tuntutan hukum atau apapun. Saya menerima keputusan sekolah atau yayasan, ujar Sabil. RK yang akrab disapa Kang Emil itu juga telah memberikan klarifikasi terkait polemik pemecatan Sabil pasca membubuhkan komentar di Instagramnya. Ia mengaku kaget mendengar kabar tersebut. RK pun menegaskan, seorang pemimpin harus terbuka dan terbiasa terhadap kritik, walaupun terkadang disampaikan secara kasar. Klarifikasi itu RK sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Ridwan Kamil pada Rabu 15 Maret. Sudah ribuan kritik masuk dan selalu saya respon dengan santai dan biasa saja. Kadang ditanggapi dengan memberikan penjelasan ilmiah, kadang dibalas dengan bercanda saja, kata RK. RK juga melanjutkan, akibat kritikan kurang sopan itu disampaikan oleh seorang guru, maka dikhawatirkan dapat ditiru guru lain atau bahkan peserta didik. Dengan demikian, pihak yayasan menurutnya memberikan tindakan tegas sesuai peraturan sekolah yang bersangkutan. Karenanya, setelah berita itu hadir, saya sudah mengontak sekolah, yayasan agar yang bersangkutan untuk cukup dinasihati dan diingatkan saja. Tidak perlu sampai diberhentikan, ujar Ridwan Kamil.
RK pun mewanti-wanti dalam zaman tanpa sensor di sosial media ini, maka sudah menjadi kewajiban para orang tua, guru, dan pemimpin untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dalam bermedia sosial.